Kanda, mengapa peperangan ini harus terjadi? Bagaimana dengan aku dan anak kita? Nawangsi, maafkan aku. Maafkan aku yang harus pergi untuk sementara. Tapi tenang saja, aku akan kembali. Nyawa di gelanggang pertarungan, aku yakin kita pasti menang. Dirgahayu Bhagawanta! Kanda, Bopo. Nawangsi. Nawangsi. Kanda, mengapa peperangan ini harus terjadi? Bagaimana dengan aku dan anak kita? Nawangsi, maafkan aku. Maafkan aku yang harus pergi untuk sementara. Tapi tenang saja, aku akan kembali. Bagaimana kalau Kanda tidak kembali? Aku mohon, jangan tinggalkan aku, Kanda. Tidak mungkin. Kamu harus paham, Nawangsi. Demi desa-desa yang tertindas oleh Majapahit, aku harus berjuang sepenuhnya. Nawangsi, tenanglah. Bopo pasti akan melindungi Fusena. Karena cepat atau lambat, Majapahit pasti akan menyerang kembali. Jalan satu-satunya yang terbaik untuk Bagawanta adalah bekerja sama dengan desa-desa lainnya untuk melawan Majapahit. Benar apa yang dikatakan Bopo, Nawangsi. Aku melakukan semua ini semata-mata hanya untuk melindungimu. Melindungi anak kita, Ayu Sekarsari. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku akan kembali hanya untukmu, Nawangsi. Aku akan kembali dengan selamat. Jagalah dirimu dan bayi kita ya, istriku. Prajurit, ayo pergi. Hup! Anakku, jangan menangis. Kanda dan Bopo sedang berjuang. Mereka pasti akan kembali. Tenang ya, Nak. Apa kamu tahu wanita yang sedang menggendong bayi itu? Ya Yunda, aku jadi teringat dengan Kang Bagus. Saat itu Kang Bagus berjanji akan kembali dari tugasnya. Sebenarnya, siapa dia Yunda? Apa hubungannya dengan Jakartaru? Wanita yang sedang menggendong bayi itu adalah putriku. Dan bayi yang sedang ia gendong itu adalah cucuku. Asin dan pahitnya hidup telah ia jalani. Kamu tahu, rasanya aku ingin menghampiri dia, memeluknya. Tetapi takdir berkata lain. Aku tidak akan pernah bisa berada di sisinya. Aku bisa merasakan kerinduanmu pada Bagus Torodipo. Aku harap kamu mengerti jalannya sebuah takdir, Dewi Lanjar. Iya Yunda, aku percaya bahwa Yunda dapat merasakan perasaanku. Baiklah, kita kembali ke keraton masing-masing. Baik Yunda. Saya hendak melapor ke Ratu. Berdirilah Waskolo. Bagaimana? Apa kamu berhasil, Waskolo? Maafkan saya, Kanjeng Ratu. Sepertinya pertahanan tubuh Prabu Akasa itu sangat kuat.
sehingga racun pelumpuh yang aku masukkan ke dalam minumannya tidak mampu membuatnya lumpuh. Apa? Kurang ajar. Bagaimana percobaanku terhadap Romo itu akan berhasil, Waskolo? Maaf Kanjeng Ratu. Bukankah Prabu Agasa meminta 1000 nyawa manusia sebagai tumbal? Kenapa Kanjeng Ratu tidak memberikan ilmu hitam pada jiwa-jiwa itu? Apa maksudmu, Waskolo? Begini Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu masukkan ilmu hitam Kanjeng Ratu pada jiwa-jiwa itu sebagai tumbal, sehingga membuat Prabu Agasa itu lemah dan tunduk pada Kanjeng Ratu dan mau sebagai bahan percobaan kita. Kenapa kamu masih saja bodoh, Waskolo? Bodoh! Tentu saja Romo akan menyadarinya. Tetapi jika kita memasukkan ilmu ini sedikit demi sedikit, mungkin saja akan berhasil dan Romo tidak akan menyadari. Benar Kanjeng Ratu. Iya benar. Dengan begitu, Romo akan tunduk kepadaku dan percobaanku untuk Romo akan berhasil. Awas kolom. Sekarang kembali. Layani dan awas Romo. Jangan sampai dia pergi meninggalkan Keraton Setro Gondomai. Baik Kanjeng Ratu. Dengan tunduknya Romo dan dengan kekuatan Romo yang telah pulih, maka dengan mudah aku akan mengalahkan Nawangwulan. Iya, akan dengan mudah. Tahan pasukan! Lihat itu Fusena. Sepertinya desa itu telah dijaga ketat oleh para pasukan sekutu Majapahit. Iya, Bopo. Lalu bagaimana menurut Bopo? Apa kita harus serang sekarang juga? Jangan dulu. Kita harus membuat rencana. Sebuah gerakan yang gegabah hanya akan menghasilkan banyak korban yang sia-sia di pihak kita. Aku setuju dengan pendapat Bopo. Kita harus mengurangi resiko jatuhnya korban, Bopo. Dan mengingat masih banyak desa-desa yang ingin kita bebaskan dari penindasan ini. Berhenti! Kisana, kami akan menggeledahmu. Memastikan kamu tidak membawa senjata. Kau seperti Manggolo, sang kumala itu.